Baik, saudara dan saudari yang saya kasihi, apa itu pencerahan? Apa itu orang tercerahkan? Dua hal itu dulu yang akan kita bahas. Pencerahan itu adalah keadaan atau kondisi atau realitas jiwa dari orang-orang yang sukses di dalam laku dan perjalanan spiritualnya. Jadi, orang yang meniti jalan spiritual dengan tepat, benar, lalu berhasil, maka dia dibilang mencapai pencerahan. Ya, orang tercerahkan tentu saja adalah orang yang mengalami pencerahan. Nah, letak soalnya adalah banyak orang yang bicara tentang pencerahan, yang menceritakan keadaan orang tercerahkan, padahal mereka sendiri belum mengalami pencerahan dan belum tercerahkan. Dan itu membuat penggambarannya menjadi meleset dari kebenaran. Yang diangankan menjadi penjelasan malah seringkali menjadi pengaburan. Sehingga gambaran-gambaran tentang pencerahan dan orang tercerahkannya jadi tidak realistis. Nah, sekarang saya tidak akan ragu dan sungkan untuk menyatakan inilah pencerahan dan uraian mengenai orang tercerahkan, versi dari seseorang yang telah mengalami pencerahan, versi dari orang yang telah tercerahkan. Kok Pak Setio berani ngomong gitu? Ya, kita harus mulai mendobrak yang namanya basa-basi. Tradisi basa-basi, tradisi ngomong sok direndah-rendahin gitu ya, itu harus dihilangkan. Orang itu harus ngomong apa adanya. Kalau memang dia mantap menyadari dirinya tercerahkan, bicara itu. Nyatakan bahwa saya tercerahkan. Toh nanti semua akan diuji oleh kehidupan ini. Tetapi kalau memang Anda belum mantap bahwa diri sendiri yang tercerahkan, gak usah ngomong-ngomong tentang pencerahan, karena pasti nanti akan menyesatkan orang. Ya, oke. Nah, saya di posisi saat ini, di usia saya sudah 50 tahun, ya, setelah ya sekitar 20 tahun meniti jalan spiritual dengan sungguh-sungguh, ya, saya tidak akan sungkan menyatakan apa adanya. Memang pada saat ini, di titik ini, di kondisi ini, saya telah mengalami pencerahan, telah menjadi orang tercerahkan. Kalau Anda tidak percaya, ya nggak masalah juga. Ya. Kalau Anda pengen menguji, silahkan diuji sesuai dengan kemampuan yang Anda punya. Ya gitu. Oke? Nah, karena saya adalah orang yang telah mengalami pencerahan dan telah tercerahkan ketika membahas itu, tentu berangkat dari pengalaman otentik, bukan dari teori-teori yang nggak jelas, bukan dari prasangka. Ya. Baik, jadi pencerahan itu apa, Pak Setio? Begini, ya. Kenapa kata pencerahan ini dipakai? Kan akar katanya cerah. Cerah itu sepadan dengan kata terang. Ya. Kata ini dipakai karena inilah yang paling mendekati, paling menggambarkan, mencerminkan realitas dari jiwa orang yang telah mengalami kemajuan di dalam spiritualitas. Jiwa itu, ya, yang menjadi bagian dari diri manusia ini, dibungkus oleh tubuh fisik, dibungkus pula oleh tubuh halus. Jadi secara sederhana bisa dikatakan, di balik tubuh yang material ini ada tubuh holografik. Nah, kalau manusia itu
menekuni spiritualitas dengan tepat, dengan benar, menjalankan laku hening dengan sungguh-sungguh dan berhasil, maka pikirannya menjadi jernih, emosinya menjadi jernih, energinya menjadi jernih, karmanya menjadi jernih. Dalam kondisi itu, maka tubuh holografiknya menjadi terang benderang. Tubuh holografiknya itu menjadi cerah. Maka dia disebut mengalami pencerahan. Sebagai antitesis atau lawan dari kondisi manusia yang banyak dosa, banyak emosi destruktif, atau banyak luka batin, yang memang tubuh holografiknya itu banyak noda, atau kita menyebutnya itu keruh, atau bahkan penuh dengan kegelapan. Ya, jadi itu awal mula kenapa kata pencerahan itu dipakai. Dalam bahasa yang lebih filosofis, ini hendak mengatakan bahwa orang yang berhasil meniti jalan spiritual itu akan diliputi oleh cahaya. Ya, ini sekali lagi bahasa simbolik, ya, bahasa filosofis. Cahaya kebenaran, cahaya kasih yang murni, sehingga menjadi terang benderang. Ya, itulah, ya, sekali lagi dasar kenapa dipakai kata pencerahan. Oke? Nah, sekarang teman-teman harus mengerti bahwa pencerahan ini bukan hanya tentang pengertian secara kognitif. Jadi dalam disiplin spiritualitas, di dalam tradisi spiritual yang sesungguhnya, yang saya sebut sebagai tradisi spiritual murni, orang tercerahkan atau orang yang mengalami pencerahan itu bukan hanya orang yang ngerti tentang sesuatu, ya, hanya paham 1, 2, 3 gitu ya, kemudian dibilang ini tercerahkan. Nggak begitu, ya. Dalam definisinya yang paling realistis, ya, kata pencerahan itu hanya layak disematkan kepada orang yang telah berhasil menyinakan segala sisi gelap di dalam dirinya, telah membuat jiwanya kembali menjadi murni. Ya, jadi orang tercerahkan itu pikirannya bebas dari ilusi. Kemudian perasaannya bebas dari yang disebut sebagai trauma psikologis atau luka jiwa. Bebas juga dari yang namanya watak angkara. Bebas dari jejak dosa. Bebas dari yang namanya jeratan kuasa kegelapan. Nah, sejauh pengalaman saya, proses untuk menjadi murni itu juga itu bertingkat-tingkat. Makanya saya menjelaskan tentang pencerahan tingkat pertama, pencerahan tingkat kedua, pencerahan tingkat ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya. Kenapa? Karena ini menyangkut tentang realitas manusia memang sangat kompleks. Kita mencoba menyederhanakannya dengan melihat lapisan-lapisan kesadaran pada diri manusia. Makanya ada yang disebut sebagai, ya, conscious mind, subconscious mind, unconscious mind, ya. Nah, yang namanya tercerahkan itu bicara tentang bagaimana sisi gelap pada semua layer itu terbereskan. Conscious mind itu apa sih, Setio? Conscious mind itu bicara tentang, ya, kesadaran yang terjadi pada saat ini, ya, atau realitas kesadaran Anda, ya, yang itu menyangkut segala kondisi yang tentang waktunya itu tidak jauh dari saat ini. Jadi misalnya begini, kalau kita baru 5 menit yang lalu marah-marah nggak jelas, ngamuk gitu ya, kan itu namanya kita hanyut dalam watak angkara murka.
Nah, angkara murka yang ada pada kesadaran kita yang paling luar itu disebut sebagai angkara murka yang ada di conscious mind. Oke. Nah, sekarang ada case lagi. Anda misalnya punya kelicikan, tapi sudah lama kelicikan itu tidak Anda lakukan. Kelicikan itu terendam. Anda melakukannya 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, dan itu sudah menjadi bagian dari karakter Anda. Tapi sekarang belum dapat momentum untuk licik lagi. Nah, kelicikan itu kita sebutnya ada di lapisan subconscious mind. Jadi dia seolah-olah nggak ada, tidak Anda sadari, tapi sebetulnya ada di dalam sini, mengendap. Luka batin juga ada yang seperti itu. Anda marah pada orang tua, pada teman, ya. Kita seringkali menyebutnya itulah inner child. Ya. Oke. Nah, yang unconscious mind itu, apa yang kemudian Anda warisi dari leluhur Anda, yang itu merupakan sisi gelap mereka, itu menjadi sisi gelap di dalam unconscious mind Anda. Termasuk kalau Anda kemudian masih punya sisi gelap dari kehidupan lampau yang dibawa kembali, itu menjadi sisi gelap di dalam unconscious mind Anda. Nah, yang namanya pencerahan itu, ya, itu membereskan semua sisi gelap di semua layer itu. Dan itu butuh proses yang panjang. Ya. Gitu. Oke. Nah, baik. Makanya saya menjelaskan. Orang yang meniti jalan spiritual dan dia berhasil, kemudian mencapai level pencerahan perdana, saya menyebutnya sebagai sanaya. Ya. Kalau dia itu sudah bisa membereskan, ya, sisi gelap yang itu berkaitan dengan dirinya sendiri, yang ada di conscious mind-nya dan subconscious mind-nya, ya. Juga yang ada di unconscious mind-nya, ya. Sekali lagi, ini yang kaitannya dengan sisi gelap yang diciptakannya sendiri. Ya. Nah, nanti kalau dia sudah bisa membereskan itu, maka dia bisa membereskan sisi gelap yang itu diwarisi dari para leluhurnya. Dan kalau dia bisa membereskan itu semua, dia akan naik ke level pencerahan berikutnya. Ya. Makanya ini diindikasikan dengan LOC. Ya, kalau Anda bisa membereskan sisi gelap yang Anda buat sendiri, Anda LOC-nya 500. Kalau nanti Anda bisa membereskan sisi gelap yang juga dibuat oleh leluhur Anda dan kemudian Anda tanda kutip mewarisinya, Anda LOC-nya bisa naik 700 dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, sekali lagi, pencerahan itu bicara tentang bagaimana realitas diri kita secara utuh. Bukan sekedar mengalami satu peristiwa metafisika. Bukan sekedar mengalami ekstase. Bukan sekedar mencapai satu kondisi yang kita anggap hening saat kita meditasi. Ya. Dan itu bersifat atau dalam kondisi sesaat saja. Bukan seperti itu. Jadi saya kasih gambaran begini. Saya tahun 2014 itu mengalami satu momen keheningan, yang itu identik atau mirip sekali dengan apa yang digambarkan dalam cerita pewayangan, yang disebut sebagai perjumpaan antara Sang Bima dengan Dewa Rucinya. Oke. Itu pengalaman spiritual saya, pengalaman mistik. Ya. Tetapi mengalami itu tidak membuat saya kemudian tercerahkan. Belum. Walaupun saya sudah mengalami itu tahun 2014, saya tahun 2014 belum tercerahkan.
Jadi satu pengalaman metafisik buat Anda kemudian otomatis menjadi tercerahkan, tidak. Karena itu hanya satu momentum ya, di mana Anda dibukakan sebuah realitas, tapi belum tentu sisi gelap Anda itu beres di situ. Butuh proses panjang lagi. Nah, sama tahun 2015 saya juga mengalami hening yang cukup mendalam ya. Mengalami sebuah momen yang sangat syahdu. Saya merasakan kesatuan dengan jagat raya ini ya. Merasa diri ini ada di langit gitu ya. Kenapa merasa ada di langit ya? Beneran karena ngelihat ada bintang, ada planet-planet gitu ya. Pokoknya enak banget ya. Sampai kemudian menyadari satu realitas yang meliputi segalanya ya, yang saya sebut sebagai kekosongan yang absolut, dan saya merasa bagian tak terpisahkan dari kekosongan absolut itu. Oke, itu saya sebut sebagai pengalaman subuh. Tapi apakah dengan mengalami itu saya otomatis cerahkan? Tidak, saudara, masih panjang perjalanannya ya. Momentum itu jelas berguna, tetapi itu bukan sebuah indikator untuk menegaskan saya sudah tercerahkan. Tidak sama sekali. Pencerahan perdana saya baru terjadi beberapa tahun kemudian, sekitar 4-5 tahun setelahnya ya, di tahun 2018 akhir. Memang di situ ada juga pengalaman mistik yang luar biasa yang saya alami ketika ada di Umajero di Buleleng di Bali itu. Tetapi bukan hanya pengalaman itu yang membuat saya bisa menyatakan bahwa saya tercerahkan, tapi setelah pengalaman itu jelas sisi gelap saya yang itu saya ciptakan sendiri selama hidup saya di sini, ya, itu bisa saya bereskan. Ya. Oke, jadi pada saat itu saya bisa membereskan luka batin, watak angkara, ilusi, jejak dosa, dan jeratan kuasa kegelapan yang itu memang menjadi beban dalam hidup saya. Sehingga secara simbolik ya, saya mengatakan itu menjadi momen seperti kita bisa terbang gitu loh ya, mengalami sebuah momentum surgawi gitu, ya. Oke, tapi itu juga bukan ujung perjalanan, saudara ya. Itu menjadi awal dari perjalanan berikutnya. Setelah mengalami penjenihan ya, dari sisi gelap ya, kemudian mencapai LOC 500 di momentum itu, mulailah terjadi kebangkitan Kundalini, dan itu bertahap tuh selama beberapa bulan ya. Nah, dari situ kemudian terjadi proses pemberesan di lapisan unconscious mind yang menyangkut warisan dari para leluhur saya. Warisan apa ya? Warisan sisi gelap tentunya, karena badan saya kan tetap lahir dari orang tua yang masing-masing punya kode genetika sendiri. Nah, ketika saya membereskan itu ya, yang dalam bahasa Jawa disebut sebagai nyuarga ke leluhur gitu ya, itu baru LOC saya bisa naik 700, 800, 900 ketika tuntas, sampai kemudian istilahnya itu saya bisa meluruhkan piring ego saya. Itu baru kemudian LOC-nya 1000. Nah, itulah yang disebut sebagai orang yang tercerahkannya cukup paripurna. Tapi itu pun juga bukan ujung perjalanan. Makanya kalau dianalogikan begini, sampai LOC 1000 itu seperti orang jalan menuju puncak gunung ya. Jadi kalau sudah sampai di puncak gunung itu LOC-nya 1000, tapi di atas gunung ada langit ya. Nah, LOC 1000 ke atas itu kayak orang naik ke langit itu loh, yang nggak tahu ujungnya ada di mana. Itu analogi saja. Ya. Nah, kalau Anda bertanya kepada saya sekarang, maka saya sangat sadar bahwa saya sedang ada di perjalanan di langit yang tanpa batas itu. Nggak tahu ujungnya ada di mana. Jelas dibandingkan dengan umat manusia, saya udah tinggi sekali, tapi saya belum sampai ke ujungnya, nggak ada ujungnya. Jadi saya bisa melihat, oh kamu masih di situ, oh kamu itu di situ, kelihatan. Ya, oke. Nah, orang tercerahkan itu pasti akan menyatakan seperti itu apa adanya. Dia akan cerita pengalamannya kayak apa.
Dan dia akan dengan tegas mengatakan, akulah penuntun jalan kebenaran, ikutilah jalanku maka engkau akan menemukan keselamatan. Karena dia sudah mengalami itu. Gak ada orang tercerahkan itu ngomongnya, saya ini gak ngerti apa-apa sebetulnya, saya tuh Melkiades ya. Gak ada orang tercerahkan itu sok rendah hati. Gak ada. Kerendahan hati orang tercerahkan itu bukan dengan basa-basi begitu, tapi dengan sikap memuliakan semua orang. Tidak memilah dan memilih siapa yang kemudian dia baiki. Itu baru benar gitu. Nah, kebanyakan orang yang suka basa-basi itu pada prakteknya dia gak ada kasihnya. Dia akan ngincer orang dianggap menguntungkan. Oh ini kaya deketin, yang miskin kagak ya. Itu fakta. Oke. Nah, pencerahan inilah sebetulnya yang menjadi tujuan luhur dari perjalanan spiritual Anda. Anda belajar spiritual itu supaya Anda jiwanya dimurnikan. Maka saya sebagai pembimbing memberikan indikator Anda sudah sampai mana. Makanya ada yang namanya angka level of consciousness, yang itu merepresentasikan tingkat kejernihan Anda. Jadi Anda nggak bisa misalnya ya ngaku-ngaku saya sudah tercerahkan gitu ya, tapi LOC cuma 40 atau 30 atau bahkan 1, kan nggak lucu ya. Oke, misalnya Anda ada yang mempertanyakan kepada saya, lalu yang memvalidasi Pak Setio tercerahkan siapa ya, itu pertanyaan yang bagus begitu ya. Saya mencapai titik ini kan tidak karena saya punya guru yang sudah tercerahkan ya kemudian dia memvalidasi saya. Nggak ada, oke? Saya ini anak alam, ya, anak semesta. Saya mencapai sesuatu dengan usaha sendiri. Ya. Tentu saja ada ya pembimbing yang tak terlihat gitu ya, tapi kan itu juga nggak bisa Anda validasi, jadi nggak usah dihitung lah. Intinya sebagai manusia saya menjalani ini dengan usaha sendiri. Ya. Di awal saya tuh nggak ngerti juga kalau saya sudah tercerahkan, saudara. Ketika saya mengalami momentum di Umajelo itu saya nggak paham kalau itu momentum pencerahan, nggak ngerti. Cuma saya merasa hidup ini asik banget setelah itu. Oke. Sampai kemudian saya mengalami kebangkitan Kundalini juga saya nggak paham. Waktu itu saya masih punya teman ya, teman sharing ya, yang kemudian karena pengalamannya dia bisa mengkonfirmasi bahwa itu kebangkitan Kundalini. Tapi teman ini kemudian meninggal dunia di usia yang belum terlalu tua. Nah, saya berlanjut. Yang mau saya katakan adalah seiring dengan perjalanan saya, seiring dengan ketekunan dalam menjalankan laku hening ini, kesadaran akan berbagai hal itu menjadi terbuka, tersingkap. Saya bukan mau pamer, tetapi saya mau bicara apa adanya. Memang banyak momentum terbukanya kesadaran yang luar biasa itu di banyak tempat, di tempat-tempat yang mungkin kalau Anda harus menitinya akan ngabisin banyak duit kan? Ada beberapa momentum penyadaran yang luar biasa itu datangnya memang di Indonesia, tapi sebagian besar itu memang di berbagai tempat di berbagai belahan dunia. 2019 saya mengalami momentum yang luar biasa ya di Prancis Selatan. 2020 saya mengalami pengalaman luar biasa di Thailand. Setelah itu di Skotlandia. Terus apalagi 2022 tuh ketika saya banyak jalan ke sana kemari keliling Eropa. Itu banyak sekali momentum saya mengalami yang namanya peningkatan kesadaran dan peluasan kesadaran. Sekarang 2024 tentu saja semakin luas yang bisa saya mengerti. Jadi ibarat orang naik langit itu lightnya makin tinggi ya, jangkauannya makin luas. Nah, karena itulah kemudian saya punya kemampuan untuk melihat perjalanan saya di masa lalu dan memahami apa yang terjadi di setiap fase ini. Itu yang membuat saya bisa mengerti kenapa itu namanya pencerahan tahap perdana. Gitu. Jadi setelah mengalaminya sampai jenjang yang sangat tinggi, baru paham fase-fasenya dijalani sebelumnya, gitu prosesnya. Nah, sekarang
Kalau Anda nggak percaya nggak apa-apa, tinggal ya kan Anda uji aja ya. Pantas nggak saya mengklaim seperti ini? Lihat bagaimana wajah saya, lihat bagaimana kondisi fisik saya, lihat bagaimana cara saya bicara, ada nggak inkonsistensi logika di sana. Lihat buku-buku saya cukup keren dan kredibel apa tidak. Lihat kemudian ceramah-ceramah saya di YouTube saya, ada nggak yang belak-belok nggak jelas, ya. Lihat juga karya saya yang lain, pergerakan-pergerakan di mana-mana itu. Itu kan cukup menjadi bahan Anda memberikan analisa yang objektif bahwa yang saya katakan ini sesuai dengan kenyataan apa tidak. Nah, di sisi lain kan banyak di antara kita ya, teman-teman kita ini yang juga diberi anugerah ketajaman mata batin, sehingga mereka itu bisa melihat diri saya pada sisi yang non fisikalnya, yang itu mengkonfirmasi bahwa memang apa yang saya katakan ini sebuah kebenaran. Gitu. Nah, bahwa kemudian nanti ada orang yang mengaku indigo, ya, bilang saya gelap gitu ya, ya itu kan terserah, itu namanya penilaian orang ya. Gitu. Masa wajah begini dibilang gelap? Itu berarti ketika melihat dia pakai kacamata hitam. Ya. Sementara di sisi lain saya bisa tahu bagaimana sebetulnya kondisi dirinya. LC1 kok mau nilai-nilai saya, ya nggak fair lah. Oh, dia aja galau mau nilai-nilai saya, ya gimana? Gitu, ya. Oke, jadi Anda juga boleh untuk menilai saya dengan objektif. Silahkan, kan banyak bahan-bahannya. Ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, maka atas dasar itulah saya mau menjelaskan pencerahan versi orang yang sudah mengalaminya. Saya akan menjelaskan tentang orang tercerahkan versi orang yang sudah tercerahkan. Sehingga sekali lagi tidak menjadi kabur kebenaran tentang hal-hal ini. Ya. Baik, orang tercerahkan itu tetap orang, tidak berubah jadi monyet. Orang tercerahkan itu tetap orang, tidak berubah menjadi malaikat atau dewa. Malaikat dewa tidak punya badan fisik. Oke. Malaikat dewa itu ada, nyata. Keberadaan di dimensi yang luhur yang tidak punya badan fisik. Mereka tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak punya hormon testosteron. Otomatis juga mereka tidak punya sperma. Mereka tidak bakal ngantuk, tidak butuh tidur. Itu dewa. Mereka tidak punya anak yang butuh dibiayai sekolahnya. Mereka tidak butuh bayar cicilan mobil, bayar cicilan rumah dan macam-macam. Itu dewa dan malaikat. Sementara saya ini orang, bukan juga monyet. Saya punya badan fisik, maka saya hidup sebagaimana lazimnya orang yang punya badan fisik, yang butuh duit, butuh istirahat, butuh makan, butuh minum, dan selebihnya, seterusnya seperti halnya manusia lumrahnya. Karena sekali lagi orang cerahkan tetap orang satu. Tetapi apa bedanya orang cerahkan dengan orang tidak tercerahkan? Orang tercerahkan punya emosi, tapi dia bisa mengelola emosinya karena dia tahu emosi bermula berpangkal dari persepsi. Dia bisa mengelola pikirannya, mengelola persepsinya. Maka tidak ada orang tercerahkan itu ya sakit hati, terluka, nggak ada. Kalau marah pun bisa, tapi bukan marah yang egoistik, bukan marah yang tidak terkendali. Itu marah yang memang harus dilakukan untuk memberikan edukasi atau ketegasan pada orang. Makanya saya suka dikritik ya sama teman-teman saya yang ada di lingkaran inti. Pak Setia itu kalau marah nggak pernah serius, habis marah bisa cengengesan gitu ya. Saya tuh nggak pernah ngatur gimana ini saya loh ya, apa namanya, penampilan saya semuanya serba spontan ya. Kalau saya lagi pengen marah, saya marahin semua orang demi keselamatan mereka. Habis itu karena saya memang pada dasarnya bukan sedang hanyut dalam amarah, ya bisa ketawa. Habis itu saya bisa ngajak semuanya ketawa. Terus gimana? Salah saya di mana? Ya, salahnya adalah kemudian ketika orang ya habis dimarahin itu
Inti pesannya kadang-kadang nggak ditangkap, yang ditangkap ketika ketawa-ketawanya. Ah, Pak Setio ini nggak serius marahinnya. Wah, itu tuh kurang ajar yang gitu tuh, ya. Gitu. Karena sebenarnya saya serius itu memang marah supaya Anda bisa membereskan, membenarkan perilaku Anda. Oke, baik, kita lanjut. Jadi sekali lagi, tidak ada orang tercerahkan itu, ya, yang punya luka batin, yang masih punya kelicikan. Nggak ada. Yang suka basa-basi, suka pura-pura, nggak ada orang tercerahkan kayak begitu. Termasuk orang tercerahkan nggak mungkin punya ilusi, yang pikirannya pintat-pintut gitu ya, yang pikirannya kusut, nggak ada. Yang pikirannya halusinatif tuh nggak ada. Termasuk orang tercerahkan tidak punya dosa lagi. Makanya dengan kriteria itu saya bisa mengatakan orang-orang tertentu misalnya bukan tercerahkan. Bahwa dia telah mengalami perbaikan dalam kondisi hidup, oke. Dia membaik perilakunya, oke. Tapi belum tentu tercerahkan. Misalnya ya, ada satu tokoh atlet yang cukup populer kan, Mike Tyson gitu ya. Kan sekarang dia beda tuh. Lebih kalem gitu ya. Tapi bukan berarti dia udah tercerahkan. Dia itu memang dapat momentum kesadaran tertentu, tapi bukan pencerahan spiritual. Belum gitu ya. Nggak tahu ke depan. Tapi pokoknya dia sekarang lebih baik. Nah, itu harus dibedakan. Oke. Nah, bagaimana cara Pak Setio untuk mendapatkan pencerahan ini? Tidak ada cara lain kecuali kita betul-betul konsisten memurnikan jiwa dan raga. Konsisten menjalankan hening, konsisten mengubah pola nalar, pola perilaku. Ya, kalau dalam bahasa teman-teman yang sudah cukup berhasil juga, yang harus dilakukan adalah terus berjuang memperbaiki intensitas, kuantitas, dan kualitas hening sembari menciptakan yang disebut sebagai lingkaran malaikat. Ya, jadi praktisnya perbanyak hening formal. Belajar juga untuk mempraktekkan hening informal atau topo ing rame dimanapun Anda berada. Tapi jangan lupa, Anda punya akal sehat. Anda tahu mana yang benar, mana yang salah. Konsistenlah dengan mengikuti akal sehat itu. Jangan lakukan apa yang Anda sendiri sudah mengerti bahwa itu salah. Lakukan apa yang menurut Anda itu benar. Berikutnya kan sudah jelas, kalau mau berhasil jalan ini, butuh kerendahan hati, jangan sombong. Nah, tepat pada titik inilah ya, saya harus mengatakan apa adanya. Banyak di antara Anda ini tidak sombongnya nggak lengkap, rendah hatinya tuh nggak lengkap. Banyak di antara Anda itu kalau sama saya bisa berendah hati. Wah, pokoknya dingkuk, manut gitu ya. Oke, itu bagus tapi nggak cukup. Karena apa sekarang? Saya itu tidak dalam kesendirian memperjuangkan jalan kebenaran ini. Ajaran suci ini tidak lagi hanya diampu oleh saya. Saya punya tim. Dan tim ini adalah mereka yang sudah cukup berhasil di jalan ini. Makanya ada Mas Eko Nugroho, ada Mbak Aipeta, dan ada beberapa teman yang lain. Nah, kalau Anda tidak bisa rendah hati pada mereka, maka kerendahan hati pada saya itu menjadi juga tidak ada gunanya. Karena secara de facto yang sekarang banyak membimbing Anda kan ini, tim-tim saya ini. Ya. Dan lebih dari itu saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau Anda mengikuti cara saya terlalu susah. Karena bakat saya dengan bakat Anda itu jomplang, ya. Nah, Anda akan lebih mudah kalau mengikuti jejak dari mereka yang lebih dekat dengan Anda realitas dirinya. Ya. Makanya ikuti cara-cara yang mereka punya dalam rangka mereka mencapai keberhasilan. Antara lain sering membuat jurnal ya, yang menjadi sebuah momentum refleksi yang jujur. Menuliskan apa yang dirasakan, menuliskan apa yang disadari, itu penting.
Nah, kalau Anda tidak melakukan itu, susah. Ya. Maka silakan ikuti panduan dari Pak Momong dan para leader. Berikutnya, Anda jangan mengira dengan berbuat, ya tanda kutip nih ya, baik kepada saya, maka itu menjamin keselamatan Anda dan membuat Anda bisa tercerahkan. Membaik-baiki saya itu, ya, apalagi kalau nggak tulus, itu nggak akan membawa Anda kemana-mana kecuali tambah kejeblos. Saya bukan orang yang bisa dibohongi dengan mulut manis. Ya. Jadi Anda kalau berbuat baik saja dengan ketulusan, tapi bukan itu yang menjamin keselamatan Anda. Yang menjamin keselamatan Anda itu adalah konsistensi dalam menjalankan hening. Kalau Anda nggak hening, Anda mau berbuat baik pada saya kayak apa, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya dalam konteks itu, tidak akan membuat Anda kemudian mengalami pemurnian jiwa. Gitu loh. Jadi nggak usah lomba-lomba untuk mengambil muka di hadapan saya. Mengambil muka lagi, cari muka. Mukanya kemana kok malah dicari? Nggak usah sok imut di hadapan saya, itu nggak penting. Nggak usah sok manis, nggak usah cari muka, karena itu nggak ada gunanya. Yang berguna adalah Anda konsisten menjalankan hening. Anda konsisten memurnikan jiwa raga Anda. Dan jangan sekali-kali menganggap rendah orang yang sudah saya tunjuk untuk membimbing Anda. Jangan mengabaikan mereka karena Anda pengen dapat perhatian dari saya. Tidak akan pernah terjadi. Oke. Oke, silahkan. Jika ada pertanyaan, saya beri kesempatan. Ini pertanyaan dari Arya Pratiti Sentana Manika. Orang bijak katanya orang yang paham dan mengakui bahwa dirinya lah yang paling bijaksana, kata Socrates. Saya tidak tahu apakah ini benar-benar kata Socrates atau bukan. Saya juga nggak kenal Socrates ya, kecuali namanya doang, karena kan ada dalam pelajaran filsafat dasar ya. Yang pasti kalau orang tercerahkan itu realistis ya. Kayak saya nih ya, saya sadar bahwa saya tercerahkan. Saya sadar bahwa saya telah punya kebiasaan, tapi saya nggak pernah mengklaim saya ini paling bijaksana ya sejagat raya gitu. Bung, saya nggak kenal juga jagat raya ini ada berapa planet, makhluknya ada kayak apa aja kan nggak tahu juga. Jadi nggak bisa mengklaim jagat raya. Kalau sebumi mungkin saya masih bisa nimbang-nimbang karena saya lagi scanning gitu ya. Kalau belum ketemu yang lebih keren ya saya bilang saya paling keren. Tapi kalau ketemu yang lebih keren, oh berarti saya harus belajar lagi sama yang lebih keren gitu ya. Tapi faktanya begini ya, kalau kita bicara di lingkup bumi ya gitu. Saya belum pernah ketemu dengan orang yang punya badan fisik ya. Yang sosok seperti ini itu yang bisa menjelaskan dengan detail segala hal seperti saya, belum pernah ketemu gitu. Saya mesti ngomong apa? Setiap saya ketemu dengan orang-orang yang dianggap keren gitu ya, itu saya pasti tahu, oh ini begini, terus gimana? Ya sudah, saya ngomong apa adanya aja. Tapi kan di dunia ini pasti ada yang tersembunyi, jadi kita juga nggak boleh gegabah. Di luar sana pasti ada yang bisa jadi lebih keren dibandingkan saya. Saya juga belum ketemu soalnya kan, nggak tahu. Gitu. Tapi ya sederhana saja ya. Kalau ada orang mengaku sebagai orang bijaksana, ngomong pencerahan, tapi dia juga secara penampilan juga kusut gitu ya. Bukan bajunya yang kusut, tapi tubuh holografiknya itu kelam. Terus kita bisa tahu, oh ini banyak dosa. Terus gimana? Mesti diomongin apa? Ya ngomong apa adanya, memang dia nggak tercerahkan. Terus nanti ngomong tintat pelintut ya.
premis 1 dengan premis 2 nanti bisa bertentangan, tidak konsisten, terus mesti ngomong apa? Ya omongin aja, ini nggak tercerahkan, gitu, nggak usah basa-basi loh. Gitu. Nah saya banyak ketemu tuh orang-orang kayak begitu, nggak tercerahkan memang, karena memang nggak pernah konsisten memurnikan jiwa raganya. Ya, masa harus dibilang tercerahkan? Memang enggak, ya enggak aja. Apalagi ngomongnya wah tentang etika, tentang apa, tapi licik. Wah ya gimana mau dibilang tercerahkan? Kerjaannya fitnah lu kesana kemari, terus gimana mau dibilang tercerahkan? Aduh, manusia ya. Mana nih pertanyaannya? Ayo. Jadi apakah orang tercerahkan itu bisa dilihat di pakaiannya Pak Setio? Ya kagak, ya. Nggak mesti pakai udeng, pakai itu baru sebetulnya tercerahkan. Nggak ada urusannya dengan pakaian. Ya, pakaian saya pakaian orang modern, saya tercerahkan. Apakah yang pakai jenggot, pakai brengos itu yang tercerahkan? Ya kagak, nggak ada hubungannya. Apa yang ditotoli ininya, jidatnya, gitu, yang nggak juga, gitu cuma aksesoris. Jadi kalau penampilan fisik itu ya nggak bisa jadi jaminan tercerahkan. Apa yang kalau dia nggak pernah kawin, nggak pernah nyentuh wanita, dia tercerahkan? Ya nggak juga. Nggak ada hubungannya dengan itu. Apa yang pokoknya pakaiannya itu kayak pakaian orang suci, kalau ngomong itu mesti lembut, biar ketes. Nggak ada yang kayak begitu itulah. Jangan terkecoh sama yang kayak gitu-gitu, itu namanya artifisial. Lihat tembus ke dalamnya baru nanti Anda ngerti. Banyak orang yang kelihatan sopan, dalamnya siluman ular. Gimana coba? Alah Pak Nyoman ya. Hal sederhana kok dibuat rumit ya. Bersyukur aja kok susah. Anda bisa gamal terus ngomong matur nuwun Gusti, itu bersyukur namanya, gitu aja dibuat susah. Rendah hati itu kalau diomongin ya jalanin, bukan dieyelin, itu rendah hati, gitu aja kok susah. Kalau Bapak suka membuat susah hal sederhana, nanti akan puyeng beneran loh Pak. Kalau Bapak merumit-rumitkan hal sederhana, nanti otaknya kusut, itu bisa konslet itu. Janganlah kayak begitu Pak. Apakah Pak Jokowi pernah hidup di alam dewa dan alam Brahma? Alah mas. Yang pasti beliau sekarang hidupnya di Istana Bogor, Istana Negara di Jakarta, sama IKN ya. Udah enak gitu hidupnya dia itu. Jane Goodall dan Dean The Lion King ya. Gini loh ya, LOC itu sangat dinamis. Ketika saya membicarakan itu kan ada konteks waktu. Silakan dilacak. Ya, saat itu saya menilai dia LOC-nya 500 di tahun berapa. Apakah sekarang segitu juga? Belum tentu. Nah, yang pasti orang bisa mengalami kemurnian jiwa itu ya. Itu memang bisa karena faktor internal dan eksternal. Ya dia dekat dengan alam, meresapi kekuatan alam ya. Kan itu bahasa lain dari hening sebetulnya. Coba untuk hidup dalam kasih ya, yang murni kepada semua keberadaan, kepada binatang. Kan itu laku hening. Belum lagi nanti kalau ada momentum memang diberkati secara sangat intensif sama seorang gitu ya, itu bisa tiba-tiba orang zut naik ke atas. Tapi apakah bisa bertahan terus? Belum tentu ya. Jadi kalau Anda tanya kepada saya apakah Jane Goodall dan Dean The Lion King ini konsisten 500? Enggak. Dia punya dinamika sendiri. Sama aja dengan teman-teman di PM itu, udah 500 nanti kedebuk lagi, biasa gitu itu. Kalau tidak heningnya benar nggak bisa.
Nanti ujung-ujungnya ya dia jadi orang baik aja. Jadi kalau sekarang ya Jane Goodall itu LOC-nya cuma 100, dan The Lion King itu LOC-nya 200. Ya untuk ukuran manusia bagus lah gitu. Gak 500 seperti yang dulu saya katakan, kan dinamis. Begitu loh. Terus kita sikapnya harus bagaimana dengan para guru spiritual yang lain? Ya biasa aja, memperlakukan mereka sebagai manusia, sebagaimana mestinya. Ya. Kalau Anda kenal dengan mereka, ya sapa dengan baik gitu ya. Tapi kan kalau saya sudah jelas, ya, saya tidak memberikan rekomendasi atau izin Anda untuk belajar ke banyak tempat. Ya. Kecuali saya tahu orang yang nanti Anda dapat ilmunya itu memang sudah tercerahkan juga. Karena kalau tidak, udahlah, percuma, itu ngerusak aja. Nah makanya Anda pilih. Kalau Anda mau belajar sama siapa-siapa aja, nggak usah belajar sama saya, fair kan? Tapi kalau mau belajar sama saya, ikuti jalan saya, nggak usah kesana kemari. Nah kepada yang lain dibiarkan, Anda hormati sebagaimana mestinya, sebagaimana manusia pada umumnya Anda hormati, gitu aja. Makanya saya tidak membenarkan misalnya ada di antara Anda yang comel ya, maksudnya usil gitu ya, ada guru spiritual lain terus Anda komentar di wallnya ya, nantang debat apa, nggak usah begitulah ya. Biarkan orang itu memang ada prosesnya sendiri, punya apa namanya ya, punya tingkatan evolusi sendiri dan punya market sendiri gitu loh ya. Sudah biarin aja itu, nggak usah diusilin ya. Saya kan nggak pernah juga ngusilin begitu. Kalau saya ngomong itu ngomong tentang prinsip, bukan ngomong tentang orang. Ngomong tentang apa tindakan yang benar, apa tindakan yang salah, apa kesalahan benar, apa kesalahan salah, bukan ngomongin orang. Apalagi gosipin pribadinya, itu nggak penting sama sekali. Saya nggak pernah ngomongin pribadinya orang. Bagaimana pandangan Mas Guru terhadap spiritual Falun Dafa? Saya nggak terlalu suka lah nilai-nilai yang lain itu kalau yang nanya juga bukan murid saya ya. Jadi silakan aja, kalau Anda suka ya jalanin. Yang pasti kalau murid saya nggak ada yang jadi murid Falun Dafa juga ya. Paul Prasetyo, bedakan antara ilmuwan, inventor dengan orang tercerahkan. Inventor itu ya, ada yang memang dia otentik sebagai inventor, ada yang mengambil alih penemuan orang lain kemudian diklaim punya dirinya. Jadi inventor yang terkenal-kenal itu belum tentu dia kemudian baik beneran, banyak yang sebetulnya penjahat ya. Nah sementara kita kan bisa tentang kemurnian jiwa. Jadi dibedakan, tidak semua yang disebut sebagai orang keren itu ya jiwanya murni, enggak. Kecuali dia beneran gitu ya, bekerja secara tulus, memberikan sebuah karya yang berkepanjangan ya, manfaatnya ya bisa itu memberikan satu karma baik. Tapi kan belum tentu juga membuat LOC sampai naik kok 500 ya, belum tentu juga. Jadi bedakan antara orang pintar dengan orang tercerahkan. Gini loh ya, ada yang nanya macam-macam ini ya. Kalau Anda nanya tentang orang, belum tentu jawaban saya itu akan menyenangkan semua orang. Apalagi kalau orang itu dihormati banyak orang. Ketika saya ngomong apa adanya, gimana? Ketika ternyata tidak sesuai dengan asumsi orang. Jadi saya nggak mau jawab yang kayak gitulah ya. Anda kalau mau udah belajar hening yang benar, nanti Anda kenali sendiri atas jiwanya ya. Nah kalau saya kayak yang tadi, Jane Goodall, The Lion King, itu saya bisa omongin karena mereka ini kan orang bule yang tidak menciptakan pengikut yang fanatis. Jadi dia mau dinilai pun nggak akan dengar dia ngamuk gitu loh ya. Saya mau ngomongin karena saya tidak mau bikin kisruh. Kita ini hidup di Indonesia, ngomong salah dikit aja bisa hebohnya setengah mati ya. Jadi pertanyaan Faisal tidak akan saya jawab.
Kalau mau tahu ya silahkan diselami sendiri. Anda belajar hening yang benar nanti ketahuan. Ya. Oke. Apakah YouTuber yang pengikutnya banyak itu tercerahkan? Ya kagak, mereka pinter dagang. Ya memang kan nyari duitnya dari situ. Nggak ada urusan yang mencerahkan, enggak. Ya. Pencerahannya itu ya begitu, buat memperbanyak viewers. Kalau YouTube saya itu dikit yang nonton dan nggak dimonetisasi. PM juga sama. Yang nonton dikit dan gak dimonetisasi, gak ada duitnya. Itu betul-betul hanya untuk media belajar buat Anda semua ya, bukan untuk nyari duit. Lawang ini juga kayak ini ya, ilmu kayak gini emangnya murah. Anda bisa menyimak dengan gratis. Saya tidak takut gara-gara Anda nonton ini besok gak ikut webinar. Webinar juga banyak yang gak bayar kan, biasa aja. Rezeki itu ya kita butuh duit gitu ya, tapi kan nggak mesti kita mata duitan ya. Yang memang dapat rezeki ya disyukuri, nggak dapat ya cari lagi dari usaha yang lain, banyak usaha itu. Gitulah hidup, nggak usah dibuat susah. Ya. Saya kasih clue aja kalau buat Faisal ini ya, Jenderal Sudirman itu memang tercerahkan. Ki Hajar Dewantoro ya samalah dengan Jenderal Sudirman, dia mencapai level sanaya. Samalah dengan Ki Ageng Srimentara. Gitu. Oke, udah cukup itu aja, yang lain rahasia. Oke, udah 1 jam ini ya, cukup lah ya. Terima kasih, kita akan jumpa hari Minggu. Hari Minggu kita akan ada webinar membahas tentang Free Will and Destiny. Ya. Oke. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Silahkan betul-betul pelajari apa yang saya sampaikan ini dengan penuh kesungguhan, dan ya, kalau Anda sungguh-sungguh mau berhasil dalam spiritual ini, ikuti tadi rumus yang saya sampaikan. Sungguh-sungguh menjalani laku hening untuk memulihkan jiwa. Ya, sampai jumpa dan terima kasih.